Rogers Forge Elementary, 1995. Pembelajaran sedang berlangsung seperti biasanya. Guru menjelaskan, murid mendengarkan. Seorang anak laki-laki terlihat sedang duduk dengan tatapan ke segala arah, kecuali papan tulis di hadapannya. Ia berdiri dari bangkunya dan memilih untuk pergi keluar kelas, membuat kawan-kawan dan gurunya terheran-heran. Jam pelajaran selanjutnya, Sains. Murid-murid kelas 5 SD Rogers Forge terlihat sedang melakukan berbagai macam eksperimen. Typical science stuff yang dilakukan anak SD. Anak laki-laki yang tadi terlihat kabur dari kelasnya juga berada di sana. Sama seperti kelas sebelumnya, ia merasa bosan terhadap apa yang ada di hadapannya. Lalu, ia mendapatkan ide yang cemerlang untuk menghilangkan kebosanan tersebut. Ia mengumpulkan banyak kompor mini yang tidak terpakai dari ruangan tersebut dan menyalakan semua alat tersebut secara bersamaan, membuat ruangan tersebut dipenuhi oleh bau gas yang sangat mengganggu. Anak laki-laki tersebut adalah Michael Phelps, sang superstar atlet dari Amerika yang sekarang dinyatakan sebagai salah satu perenang terhandal di dunia. Pada masa kecilnya, Michael Phelps mengalami kesusahan dalam berkonsentrasi. Guru SD-nya pernah menyatakan kepada orang tuanya bahwa "Your son will never be able to focus on anything." Anakmu tidak akan pernah bisa fokus pada apapun. Tetapi, ada satu hal yang dapat membuat anak tersebut fokus non-stop sampai 3 jam lamanya. Hal tersebut adalah berenang. Walaupun Phelps tidak bisa duduk diam di kelas, dia dapat berenang sampai 3 jam di kolam renang sepulang sekolah. Dan hal tersebut menjadikannya sebagai perenang peringkat nasional di usianya yang ke-10. Tidak bisa diam, sulit berkonsentrasi, dan impulsivitas merupakan karakteristik umum dari ADHD. Michael Phelps mengidap kelainan ini. Jadi apa itu ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah bentuk khusus dari ketidakmampuan belajar yang berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memperhatikan atau fokus pada tugas yang diberikan. Terdapat 3 tipe ADHD. Yang pertama, tipe inattentive. Yang kedua, tipe hiperaktif impulsif. Dan yang ketiga, tipe kombinasi antara inattentive dan hiperaktif impulsif. Jadi, apa penyebab dari ADHD? Well, penyebabnya itu bermacam-macam. Pertama, ADHD dapat muncul karena disfungsi otak. Disfungsi otak yang dimaksud di sini bukan merupakan kerusakan fisik, melainkan disfungsi secara neurobiologis. Lalu yang kedua, abnormalitas neurotransmitter. ADHD juga dapat disebabkan oleh abnormalitas neurotransmitter, yaitu ketika jumlah dopamin dan norepinefrin tidak normal. Lalu yang ketiga, faktor herediter. Anak dengan saudara kandung ADHD memiliki resiko 32% untuk mengidap ADHD juga. Lalu, anak dengan orang tua yang ADHD memiliki resiko sebesar 57% untuk mengidap ADHD juga. Dan, untuk saudara kembar identik, apabila salah satu mengalami ADHD, maka yang lainnya memiliki resiko yang sangat-sangat tinggi untuk memiliki ADHD juga. Lalu 4. Racun atau faktor medis lainnya. Racun atau faktor medis dapat mempengaruhi perkembangan janin sehingga dapat menyebabkan terjadinya ADHD. Jadi kami sekelompok memutuskan untuk memasukkan beberapa mitos dan fakta mengenai ADHD, karena seperti yang kita tahu bahwa kelainan ADHD ini, penyakit ADHD ini, banyak disalahpahami oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita mengetahui mana yang benar-benar mitos dan mana yang fakta. Mitos pertama, ADHD bukanlah kondisi medis yang nyata. Ya, kami masukin mitos ini ke dalam list dari mitos kami karena masih banyak orang tua dan orang-orang di luar sana, orang-orang awam yang gak kenal medis-medisan percaya kalau misalnya ADHD itu nggak ada, dan mereka cuma percaya kalau misalnya anak-anak mereka itu bandel sama anak-anak mereka itu bodoh. Udah itu aja. Mitos kedua, anak yang memiliki ADHD sudah pasti malas atau bodoh. Ini tentu saja hanya mitos belaka, karena telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara kemampuan intelektual dengan ADHD. Lagi pula, banyak orang cerdas dan sukses di luar sana yang memiliki ADHD. ADHD menyebabkan seseorang untuk sulit berkonsentrasi, tidak mengurangi kapasitas intelektual seseorang. Mitos ketiga, hanya anak laki-laki yang memiliki ADHD. Ini tentu saja hanya mitos, walaupun ada kebenaran sedikit di dalamnya. Jadi anak laki-laki itu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk didiagnosis dengan ADHD dibandingkan anak perempuan. Tapi itu tidak menyebabkan perempuan untuk tidak bisa memiliki ADHD. Mitos keempat, ADHD adalah hasil dari pola asuh yang buruk. Ini tentu saja hanyalah sebuah mitos. ADHD tidak disebabkan oleh pola asuh yang buruk. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa penyebab ADHD itu beragam,
dan mayoritas penyebabnya masuk ke dalam ranah biologis atau neurologis. Namun, teknik mengasuh anak seringkali dapat memperbaiki ataupun memperburuk gejala yang ada. Dan mitos terakhir, ADHD akan hilang seiring dengan bertambahnya usia anak. Statement ini juga merupakan mitos. Meskipun beberapa gejala dapat berkurang atau hilang seiring bertambahnya usia, namun bukan berarti kelainan ADHD itu menghilang begitu saja. Tetapi, anak belajar untuk mengelola gejala tersebut seiring bertambahnya usia. Setelah mengetahui karakteristik ADHD, selanjutnya kita akan berbicara mengenai penanganan ADHD. Penanganan yang umum dilakukan untuk ADHD biasanya melibatkan pengobatan medis, pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun konseling psikologis. Ada sumber yang menyatakan bahwa tidak ada perawatan ADHD yang secara pasti akan bekerja. Di sisi lain, ada sumber yang juga melaporkan bahwa penanganan yang paling efektif adalah gabungan antara obat dan terapi. Obat yang dimaksud di sini adalah stimulan. Antara 70-80% anak yang mengidap ADHD mengalami penurunan gejala setelah menerima stimulan. Namun, penurunan gejala ADHD setelah menerima stimulan bukanlah efek yang permanen. Selain intervensi terhadap anak, intervensi juga dapat diberikan kepada orang tua, terhadap wali, maupun terhadap guru sang anak. Intervensi terhadap orang-orang terdekat anak biasanya berupa pelatihan-pelatihan pengasuhan tertentu. Perlu diingatkan bahwa penanganan ADHD tidak bertujuan untuk menyembuhkan kelainan tersebut, namun hanya membantu mengelola gejala yang dialami. What's up, guys? I'm Michael Phelps. I'm an Olympic champion and I have ADHD. Growing up, I was somebody who was always constantly bouncing off the wall. I could never sit still. If I could go back in time and tell my younger self something, I would tell him to believe what's in his heart and never ever give up. That's something that I've lived with my whole entire life and will continue to live with. It's been something that's changed my life since the beginning. I think the biggest thing for me, once I found that it was okay to talk to somebody and seek help, I think that's something that has changed my life forever, and now I'm able to live life to its fullest. I had kids who, we were all in the same class, and teachers would treat them differently than they would treat me. I had a teacher tell me that I would never amount to anything and I would never be successful. So it was a challenge and it was a struggle, but for me it was something I'm thankful happened, and I'm thankful that I am how I am. I look at myself every day and I'm so proud and so happy of who I am and who I've been able to become.